Dan hebatnya Ginos lagi, mulai dari hari kedua saja, dari hari kedua orang terkena COVID itu sudah bisa terdeteksi. Jadi pada saat Profesor Kuat dan Dr. Dian meneliti gitu, mereka bingung. Ini kok ada hasil false positif? Dibilang bahwa orangnya positif, padahal di tes PCR negatif. Ini positif lagi, padahal hasil PCR-nya negatif. Maka mereka dengan kerendahan hati ngomong sama pasiennya, boleh enggak minta tolong nanti beberapa hari kemudian Anda PCR. Mereka tanyain, ternyata memang benar. Beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, ternyata memang sungguh-sungguh positif. Nah, itulah menariknya Ginos dan swab PCR yang tadi dipakai sebagai gold standard itu bisa positif di hari kelima. Ginos sendiri di hari kedua saja sudah bisa mendeteksi dan bisa positif. Nah, ini luar biasanya gitu ya. Dan cepat sekali, prosesnya cepat sekali ketika orang sudah menghembuskan nafas. Gitu ya. Ketika ditusukkan, dipasang ke alatnya, paling-paling sekitar 1-2 menit hasilnya sudah keluar. Oke lah, kita bilang 3 menit. Anda bandingkan tadi dengan swab PCR yang bisa sampai 3 hari, ya bisa sampai, atau kalau misalnya Anda berani bayar mahal tuh ya 1 hari, di same day bisa gitu. Tapi harganya 2,5 juta, keterlaluan gitu ya. Dan menariknya lagi apa gitu? Menarik dari Ginos ini kan tidak invasif. Seperti saya bilang gitu ya, kalau Anda di swab gitu ya, kan ditusuk dengan pipa panjang itu harus tenaga medis yang berpengalaman gitu ya, dan dicari mana bagian yang benar-benar pas. Itu makanya swab antigen tidak disarankan dilakukan sendiri, karena kalau misalnya swab antigen dilakukan sendiri bisa jadi bagian yang di swab tersebut bukan bagian yang pas, sudah pasti hasilnya negatif, atau bisa jadi kalau misalnya patah di dalam, nah itu bahaya sekali gitu. Itu makanya harus dengan tenaga medis yang terlatih. Nah, kita berharap ini pemerintah Indonesia nanti pengen pindah ke PCR, bukan PCR swab lagi, tapi PCR-nya saliva. Jadi mohon maaf itu air ludah. Jadi cukup dari air ludah saja karena konsentrasinya bisa lebih bagus dan juga tidak invasif. Kita doakan nanti bisa keluar. Jadi proses-proses yang jauh lebih cepat ini kita dukung. Kenapa sih sekarang pemerintah menetapkan bahwa itu tes PCR dan swab antigen itu tuh bisa berlaku sampai 2 hari gitu ya. Karena sebenarnya kan dengan alasan satu, mahal gitu ya. Kalau misalnya murah gitu ya, itu bisa dilakukan instan gitu ya, bisa dilakukan kapan saja gitu loh. Karena ini mohon maaf, kalau misalnya berlaku 2 hari, seseorang, wah ini suratnya berlaku 2 hari, apakah selama 2 hari tersebut dia kebal? Ya sudah pasti enggak. Anggaplah dia sungguh-sungguh negatif gitu ya. Maka dalam waktu hari itu dia dites, dia memang negatif, dalam waktu 1-2 hari dia ketemu sama orang kan bisa aja terinfeksi. Tapi dia merasa bahwa oh surat saya berlaku gitu. Tapi bisa jadi di situ dia sudah memang sudah kena lagi. Atau bisa jadi ini ya, seseorang di swab PCR pada hari ketiga, padahal sebenarnya dia positif gitu ya, di swab PCR pada hari ketiga. Nah, dia positif. Nah, lalu dia merasa bahwa oh ini saya bisa kemana-mana gitu. Padahal di hari keempat, di hari kelima, masih di masa berlaku tersebut gitu ya, dia bisa menularkan sama orang lain. Jadi sebenarnya gitu ya, jauh lebih bagus ketika kita bisa memakai Ginos yang dimana di hari ketiga dites, oh saya negatif gitu. Hari keempat, negatif. Hari kelima, loh kok positif gitu. Karena bisa jadi dia ketularan di hari keempat gitu ya. Bisa jadi ketularan di hari ketiga. Dan itulah makanya Ginos ini bagus gitu ya. Jadi dengan cepat dia bisa langsung tahu bahwa oh ini di hari kedua pun sudah ketahuan bahwa seseorang memang positif COVID. Dan karena harganya murah gitu ya, ini bisa ditetapkan di mana-mana saja, bisa di mall, bisa di mana-mana. Dan kalau misalnya orang diminta, ya 20.000 gitu ya untuk tes di kereta api, orang jadi jauh lebih bahagia. Ada juga yang berpikiran seperti ini, banyak orang yang takut juga bahwa, Pak, kalau misalnya gitu ya, orang ngetes, terus ada yang positif, itu bukannya nanti mestinya langsung kena semua gitu, karena ini kan hembusan nafas, karena enggak seperti itu gitu ya. Jadi dipelajari sama Profesor Kuat dan Dr. Dian gitu ya, bahwa bagaimana caranya supaya bisa alat ini bagus gitu ya. Jadi pada saat sebuah alat Ginos ini diletakkan di suatu tempat, alat ini akan langsung mendeteksi ini nih bagaimana udara di sekitar gitu ya. Nah, kalau misalnya ini diletakkan di satu buah ruangan yang peredaran udaranya nggak bagus, sirkulasi udaranya nggak bagus, langsung deteksi bahwa ini sirkulasi udaranya nggak bagus, ini partikel di udara terlalu banyak gitu ya. Itu yang disebut biasanya dengan ruangan angker, itu terlalu banyak partikel di udaranya gitu ya. Atau misalnya ini di samping orang tempat habis bakar sampah, maka langsung Ginos ngasih tahu bahwa tempat ini tidak ideal gitu ya.
maka akan diminta untuk pindah ke tempat yang jauh lebih bagus, jauh lebih ideal di tempat terbuka yang peredaran udaranya bagus. Nah, disitulah terciptanya baseline bahwa oh, kita akan mulai dari sini ya. Di sini adalah baseline-nya gitu ya. Nah, ketika peredaran udara bagus, sudah tercipta baseline-nya, dasarnya ini, nanti ketika ada orang dites gitu ya, setiap kali ada orang dites akan dideteksi bagaimana levelnya terhadap baseline ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang positif COVID, dan baseline-nya langsung naik drastis gitu, ketahuan bahwa orang ini memang strong positif, langsung ketahuan seperti itu. Maka langsung HEPA filternya diganti. Dan juga selain daripada itu, untuk setiap prosesnya, baik orangnya positif atau negatif, sini akan melakukan flushing. Jadi sehingga akan kembali setiap kali habis tes akan kembali ke baseline. Oke, udah balik ke baseline, bisa dipakai lagi. Walaupun orang yang negatif akan di-flush lagi seluruh mesinnya sampai ke pompanya kemana-mana, ke pipa semua langsung dipompa, langsung dibersihkan. Turun lagi ke baseline, turun lagi ke baseline, turun lagi ke baseline. Sehingga setiap kali mereka akan langsung mulai lagi dari baseline gitu ya. Dan mereka sendiri juga meneliti ketika ada pasien yang positif terkena COVID gitu ya, maka mereka nge-swab pipanya, mereka nge-swab chambernya, mereka nge-swab semuanya, dan memang swabnya bersih gitu ya, hasil swabnya bersih. Jadi alat ini tidak terpengaruh. Jadi kalaupun memang ada orang yang memang positif COVID, maka virusnya itu hanya berhenti di HEPA filternya langsung dibuang. Dan bahkan kantongnya juga tidak dipakai 2 kali. Kalau misalnya mau terpaksa gitu ya dipakai oleh orang yang sama selagi hasilnya negatif, itu enggak apa-apa gitu tuh kalau sampai terpaksa sekali. Tapi pada prakteknya enggak, selalu plastik ini akan diganti dengan plastik yang baru. Kalau ada yang nanya gitu ya, berapa harga mesinnya, bisa nggak milik pribadi gitu ya? Harga mesinnya sendiri dijual 62 juta. Kalau misalnya Anda pengen menjadi distributor, Anda bisa langsung search gitu ya. Tapi Anda tidak butuh izin bahwa Anda memang sudah mengedarkan peralatan kesehatan gitu ya, sudah cukup lama dan ada banyak syaratnya gitu ya. Dan tapi tentu saja yang diutamakan pertama tentu saja adalah para institusi gitu ya, terutama seperti airport, dan juga kereta api yang lain-lain seperti itu. Nantinya baru misalnya kampus, para mall-mall seperti itu. Biarkanlah ya, tempat-tempat yang bisa mendeteksi orang banyak yang mempunyai duluan. Kalau misalnya mereka semua sudah punya, nanti suatu hari nanti Anda pengen punya pribadi ya silahkan gitu ya. Dan harga tes ini sangat murah, seperti saya bilang bahwa harga mesinnya 62 juta, harga kantongnya cuma 10.000, harga HEPA filternya sudah cuma 35.000. Jadi kalau dihitung-hitung gitu ya, include sama tenaga medisnya, itu tuh satu kali tes tuh bisa cuma sekitar 20.000, 25.000 gitu ya. Pokoknya nggak bakal sampai 50.000 gitu ya. Karena bahan bakunya sendiri juga cukup murah gitu ya, dan tidak perlu tenaga medis pakai APD seperti saya cerita lagi. Dan apakah alat ini legal? Yes, karena sudah ada izin edarnya dari Kemenkes, sudah ada izin patennya gitu ya. Dan bahkan bagusnya lagi nanti pemerintah Indonesia itu ketika seseorang dia tes hasil ginos, ini hasil ginos ini bisa dipakai untuk naik kereta api, untuk naik pesawat gitu ya. Seperti bilang apakah akurat? Yes, dia akurat karena dibandingkan langsung dengan PCR, karena PCR lah yang menjadi dasar penciptaannya gitu ya. Itu makanya Kemenhub sendiri juga menyarankan gitu ya bahwa alat ini dipakai di mana-mana gitu ya. Itu makanya Pak Luhut juga menyarankan untuk dipakai di mana-mana. Sebagai kesimpulan, bagaimana pandangan saya sendiri terhadap ginos? Saya menyambut baik alat ini karena alat ini diciptakan dasarnya adalah PCR gitu ya. Dan Dr. Dian Nurputra sendiri dan Profesor Kuat sendiri mempunyai latar belakang akademis yang sangat bagus ketika mereka menciptakan alat. Mereka mempunyai alat verifikasi yang sangat bagus gitu ya. Inilah alat murah yang mudah-mudahan bisa dengan cepat mendeteksi masyarakat gitu ya. Kalau misalnya sekarang pengen diciptakan 1 juta tes dalam sehari gitu ya. Nah, dengan alat ini semoga bisa dengan cepat tercapai, masyarakat bisa dengan cepat dideteksi gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, masyarakat Jogja gitu, dihitung-hitung gitu ya. Kalau misalnya dites dengan ginos gitu ya, itu tuh bisa sekitar 4 hari kerja pun bisa selesai semua dengan sangat cepat. Nah, kita berharap gitu ya dengan adanya alat ini bisa dengan cepat putus mata rantai COVID, dan semoga cita-cita dari Dr. Dian Nurputra dan Profesor Kuat sendiri juga bisa terkabul gitu ya.
orang-orang yang terdeteksi bisa dengan cepat langsung terdeteksi, orang-orang yang tanpa gejala bisa langsung dengan cepat di karantina mandiri juga ya, sehingga masyarakat kita bisa jauh lebih cepat bangkitnya, ekonomi kita bisa jauh lebih cepat bangkitnya. Semoga kita bisa langsung meniru jejak dari Singapura, juga dari New Zealand, yang dengan cepat kita bisa mengklirkan negara kita. Dan kita mesti bangga karena produk ini adalah buatan Indonesia, dan ini pertama ya. Jadi semoga produk ini bahkan nanti bisa mendunia dan bisa membantu masyarakat di seluruh dunia. Kalau Anda suka dengan video ini, Anda like, Anda subscribe. Kalau Anda pengen nonton video-video saya yang lain tentang COVID, pembahasan tentang COVID gitu ya, Anda silahkan lihat di link-link berikut ini. Sampai jumpa dan salam dahsyat buat Anda.